briefing. Dan selamat siang Pak, saya mau tanya, Bapak sudah pernah ikut BIMTEK asesmen nasional? Masih belum. Belum. Jadi kira-kira apa yang Bapak tahu mengenai asesmen nasional itu? Saya kan belum pernah mengikuti, jadi saya belum tahu. Tahu ya. Tapi pernah dengar ya Pak? Pernah dengar, Bu. Di mana aja Bapak dengar asesmen nasional itu? Sama teman. Teman-teman, terus di mana lagi? Di sekolah pernah mendengar. Asesmen nasional itu kapan mulai diterapkan Pak? Kurang tahu, Bu. Oh belum ya. Tapi tahun ini nggak diterapkan kan asesmen nasional? Kurang tahu juga, Bu. Belum. Jadi sebenarnya asesmen nasional itu kan untuk tahun ini belum ya. Untuk tahun 2021 belum ya. Tapi tahun depan itu mulai diterapkan untuk kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Jadi itu mulai dia. Jadi sebenarnya asesmen nasional ini yang diambil adalah sampel ya. Sampel. Jadi kira-kira Pak kalau misalnya apa ada kesempatan untuk BIMTEK, Bapak mau nggak? Bersedia, Bu. Bersedia ya. Oke. Saya mau menyampaikan mengenai asesmen nasional ini. Asesmen nasional ini kan terbagi ada 3, yaitu AKM, asesmen kompetensi minimum. Kemudian yang keduanya itu ada survei lingkungan. Yang ketiganya itu survei karakter. Oh, yang kedua karakter. Yang ketiga itu lingkungan. Kalau AKM ini ada 2. AKM ini ada literasi, ada numerasi. Jadi kalau di literasi numerasi ini di situ dia guru itu diharapkan bisa membuat soal yang memang aplikasinya dalam kehidupan nyata. Jadi asesmen nasional ini sebenarnya tujuannya bukan sebagai penentu kelulusan, tetapi untuk memperbaiki mutu pendidikan itu sendiri. Jadi AKM ini tujuannya, asesmen nasional ini tujuannya untuk memperbaiki mutu pendidikan itu, bukan sebagai tolak ukur kelulusan. Sedangkan untuk kelulusan itu dilakukan dengan ujian sekolah. Oke. Terus di perbedaan asesmen nasional ini dengan ujian nasional ada 3 sih. Kalau dia asesmen nasional itu kan untuk mengevaluasi mutu, sedangkan nasional itu untuk mengukur atau mengevaluasi capaian hasil belajar, gitu kan. Terus kalau dia misalnya jenjang penilaian itu, kalau ujian nasional kan SD belum ya, SMP, SMA, sedangkan kalau asesmen nasional itu sudah ikut SD-nya. Tetapi SD, SMP, SMA yang mana mau diukur? Kelas 5, kelas 8, kelas 11. Jadi bukan kelas 6, bukan kelas 9 atau kelas 12. Terus asesmen nasional ini yang diambil bukan keseluruhannya, tetapi sampelnya. Artinya diambillah sampel dari sekolah itu, maka bisa diukurlah di situ seberapa banyaklah hasil belajar itu sebagai alat untuk memperbaiki mutu belajar di sekolah itu. Itulah kira-kira. Kira ada nggak yang mau kamu? Survei karakter dan survei lingkungan. Maksudnya survei karakter seperti apa? Jadi kalau survei karakter ini kan mengenai sikap. Itu mengenai sikap. Jadi di sekolah itu kan kalau misalnya tadi yang pertama ini AKM itu literasi numerasi, itu kan bisa dia diukur dengan melalui kognitifnya ya, itu kan. Sedangkan karakter ini sama sih seperti sikap anak itu seperti apa, karakternya bagaimana, itu tetap juga diukur dan itu di lingkungan sekolah. Terus yang ketiga tadi tanya, oke. Iya, jadi kalau survei lingkungan itu bagaimana kehidupan sosial anak, bagaimana kehidupan sosial anak itu tetap diukur itu di dalam asesmen nasional. Jadi seberapa besar anak ini bisa adaptasi di lingkungan itu, kemudian bisa juga belajar lebih baik setelah berada di lingkungan itu. Itu sih sebenarnya. Setelah mengenai tadi AKM itu tidak menjadi penentu dalam suatu kelulusan. Lalu bagaimana dengan survei karakter dan lingkungan, apakah bisa jadi penentu juga atau sama? Kalau yang 3 ini semua kan asesmen ini ada 3 tadi komponennya kan. Asesmen nasional ini komponennya ada 3. Jadi secara keseluruhan asesmen nasional itu dipakai untuk memperbaiki mutu pendidikan. Jadi mutu pendidikan mana yang mau diperbaiki itu termasuklah kognitifnya, karakternya, dan lingkungannya. Jadi bukan
hanya AKM-nya saja tetapi keseluruhan. Jadi lagi-lagi itu bukan menjadi tolak ukur kelulusan. Itu saja. Oke, baiklah. Terima kasih Pak. Itu saja dari saya. Udah Pak. Ntar ya dek. Coba sampai ke bawah. Nggak jelas ya. Atau diperbesar lagi. Di sininya sih nggak jelas. Coba sampai ke bawah.